Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wafi Olia Magfiro, NIM 10 11 71009 ingin mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Job Embeddedness dan Organizational Citizenship Behavior terhadap Turnover Intention dengan Job Satisfaction sebagai variabel intervening. Studi kasus penelitian saya ini dilakukan pada karyawan di PT Wonojati Wijaya Kediri. Untuk bab 1 saya di sini ada 3 topik. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang sendiri di sini saya mengambil fenomena turnover dikarenakan untuk kondisi sekarang tengah menghadapi pandemi COVID-19, di sini sedang marak turnover intention. Terhitung pada bulan November ada sekitar 3 juta karyawan yang mengalami PHK atau dirumahkan. Seperti itu. Jadi saya mengambil topik ini sesuai dengan fenomena yang ada. Kemudian turnover intention sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu faktor lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri di sini ada yang dipengaruhi oleh antar karyawan, antar organisasi atau pekerjaannya, kemudian juga dikarenakan kepuasan dari karyawan itu sendiri. Studi kasus ini dilakukan di PT Wonojati Wijaya karena di PT Wonojati Wijaya itu produktivitasnya sangat tinggi sekali dengan karyawan yang terbilang cukup banyak, yakni sekitar 600 orang. Jadi saya ingin meneliti di perusahaan tersebut karena tingkat produktivitas yang tinggi, apakah mereka terpengaruh dengan kondisi yang ada sehingga mereka menjadi ingin keluar dari perusahaan atau bahkan perusahaan yang mengeluarkan mereka. Dilihat dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya ambil yaitu ada 7. Yang pertama ada apakah pengaruh job embeddedness terhadap turnover intention, kemudian apakah pengaruh organizational citizenship behavior terhadap turnover intention, yang ketiga ada apakah pengaruh job embeddedness terhadap job satisfaction, apakah pengaruh organizational citizenship behavior terhadap job satisfaction, kemudian apa pengaruh job satisfaction terhadap turnover intention. Untuk yang keenam, apakah job satisfaction dapat memediasi hubungan antara job embeddedness dengan turnover intention? Kemudian, apakah job satisfaction dapat memediasi hubungan antara organizational citizenship behavior dengan turnover intention? Kemudian, tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yakni peneliti ingin mengetahui dan menganalisis dari 7 pengaruh tersebut seperti yang ada di rumusan masalah. Kemudian masalah manfaat penelitian dari penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan pengaplikasian ilmu manajemen sumber daya manusia yang didapat selama perkuliahan sehingga ada kesesuaian antara permasalahan dengan kondisi di dunia kerja. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajer sumber daya manusia di PT Wonojati Wijaya Kediri dalam menghadapi keputusan mengenai langkah dan kebijakan yang dapat dilaksanakan pada masa yang akan datang, terutama terkait dengan job embeddedness, organizational citizenship behavior, turnover intention, dan juga variable intervening yaitu job satisfaction. Kemudian di bab 2, ini ada topik landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, pengembangan hipotesis, dan juga kerangka penelitian.
Untuk di bab 2 ini, landasan teori di sini ada 4. Yang pertama ada job embeddedness. Dari Michelle et al. 2001 dalam Wijaya 2004, job embeddedness sendiri adalah keterikatan karyawan dengan pekerjaan atau organisasinya yang dipengaruhi oleh beberapa aspek dari dalam pekerjaan atau on the job dan luar pekerjaan atau off the job. Semakin kuat jalinan kesesuaian serta hubungan antar individu karyawan dengan organisasi yang terdapat di perusahaan dan semakin besar persepsi manfaat yang didapatkan dari pengorbanan yang dilakukan. Kemudian landasan teori yang kedua yaitu ada organizational citizenship behavior. Menurut Organ tahun 1988, organizational citizenship behavior adalah kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja, yang melibatkan beberapa perilaku antara lain adalah perilaku suka menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan dan prosedur di tempat kerja. Kemudian landasan teori yang ketiga yaitu job satisfaction. Job satisfaction sendiri adalah seorang karyawan yang tinggi dan memiliki nilai positif tentang pekerjaannya. Namun, lain halnya dengan karyawan tidak merasakan puas atau pekerjaannya yang cenderung dinilai negatif pada pekerjaannya. Itu menurut Robin and Judge pada tahun 2009 halaman 99. Kemudian landasan teori yang terakhir adalah turnover intention. Menurut Suwandi dan Indrantoro tahun 1999 dalam Sandi tahun 2014, turnover intention diindikasikan sebagai sikap individu yang mengacu pada hasil evaluasi mengenai kelangsungan hubungannya di organisasi, di mana dirinya bekerja dan belum terwujud dalam bentuk ketidakpastian. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini ada 4, yaitu yang pertama, menurut Nimade Ayu Garnita dan Iwayan Suwana tahun 2016, hasil dari penelitian mereka adalah job embeddedness berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Kemudian ada Agus Triyono tahun 2009. Hasil penelitiannya ada 2, yaitu yang pertama OCB memiliki pengaruh positif terhadap turnover intention, kemudian OCB juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Kemudian dari Lydia Ribika Gentapoli tahun 2015, penelitiannya menunjukkan bahwa job embeddedness memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction. Kemudian yang terakhir ada Ida Ayu, Rarasanti, dan Iwayan Suwana pada tahun 2016. Penelitiannya menunjukkan bahwa job satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Hipotesis sendiri di sini adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat atau pernyataan. Isi dari pengembangan hipotesis sendiri adalah pengaruh variabel independen dan terhadap variabel dependen maupun maupun secara langsung atau tidak langsung yang dipengaruhi oleh variabel mediasi. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini, di situ ada 7 hipotesis. X1 yaitu job embeddedness, X2 organizational citizenship behavior, Y turnover, dan Z adalah job satisfaction. H1 berpengaruh secara langsung terhadap turnover intention. Kemudian untuk H2, OCB berpengaruh secara langsung terhadap turnover. H3, job embeddedness berpengaruh secara langsung terhadap job satisfaction. H4, OCB berpengaruh secara langsung terhadap job satisfaction. Kemudian H5, job satisfaction berpengaruh secara langsung terhadap turnover intention. Untuk H6, OCB dan turnover intention berpengaruh secara tidak langsung dengan dimediasi oleh job satisfaction. Kemudian
Untuk H7, organizational citizenship behavior berpengaruh secara tidak langsung terhadap turnover intention dengan dipengaruhi oleh job satisfaction. Kemudian untuk bab 3 ini kita membahas topik tentang pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, dan juga teknis analisis data. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian untuk penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, kita menggunakan pengumpulan data secara primer. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu ada metode pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner. Sebagai tambahan ada populasi dan sampel. Mohon maaf saya lupa untuk mencantumkannya. Jadi populasi dan sampel di sini, populasinya adalah seluruh populasi atau seluruh karyawan yang ada di PT Wonojati Wijaya Kediri. Untuk sampelnya sendiri, saya mengambil sampel berjumlah 100 responden. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian di sini variabel bebasnya atau variabel independennya ada X1 job embeddedness dan juga X2 yaitu organizational citizenship behavior. Kemudian variabel terikatnya yaitu Y turnover intention. Kemudian ada variabel intervening atau variabel mediasi yaitu job satisfaction. Kemudian ada definisi operasional. Untuk job embeddedness sendiri memiliki indikator fit, links, dan certifi. Kemudian OCB memiliki indikator outrooms, conscientiousness, civic virtue, sportsmanship, dan courtesy. Kemudian turnover intention memiliki indikator pikiran untuk keluar dari perusahaan, intensi untuk mencari pekerjaan lain, dan juga intensi untuk keluar dari perusahaan. Kemudian job satisfaction memiliki indikator menyenangi pekerjaan, mencintai pekerjaan, moral kerja yang positif. Kemudian ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis PLS atau partial least square. Partial least square sendiri adalah teknik statistik multivarian yang melakukan pertimbangan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS merupakan salah satu metode SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, menurut Abdillah dan Hartono tahun 2015. Kemudian untuk pengelolaannya, langkah-langkahnya yang pertama ada uji validitas. Uji validitas menurut PLS di sini ada dua, yaitu convergent validity dan juga discriminate validity. Kemudian ada uji reliabilitas, ada uji T, uji regresi linear berganda, dan juga ada pengujian mediasi untuk variabel interveningnya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjawab beberapa pertanyaan tambahan. Yang pertama, apa fungsi definisi operasional yang ada di bab 3 penelitian kuantitatif? Definisi operasional sendiri menurut saya berfungsi untuk menentukan kriteria yang dapat diamati. Untuk membuatnya jauh lebih mudah untuk diamati oleh peneliti dan mengukur validitasnya. Kemudian kalau dijabarkan, variabel-variabel yang timbul dari suatu penelitian ke dalam indikator yang lebih terperinci. Jadi di definisi operasional itu kita akan menjabarkan variabel-variabel yang kita gunakan. Salah satu contoh di penelitian saya seperti turnover.
Jadi kita akan menjabarkan turnover itu seperti apa. Kita jabarkan lebih terperinci lagi beserta dengan indikatornya. Kemudian kenapa definisi operasional ini sangat penting, yaitu supaya ukuran suatu variabel atau pengumpulan data itu konsisten antara sumber data dan juga responden lainnya. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana menentukan triangulasi pada penelitian kualitatif jika penelitian kualitatif fenomenologi dengan narasumbernya hanya satu orang. Kalau menurut pendapat saya, jika narasumbernya hanya satu orang, maka peneliti tersebut harus menggunakan triangulasi data waktu. Karena peneliti dapat mengambil datanya di waktu-waktu yang berbeda. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana cara Anda membuat pertanyaan pada kuesioner penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama yang harus dilakukan untuk membuat pertanyaan pada kuesioner kuantitatif, yaitu harus menentukan tujuan kuesioner terlebih dahulu. Seperti data atau informasi yang akan kita kumpulkan, kemudian apa tujuan dari penelitian kita, kemudian apakah kuesioner itu pengumpulan data yang efektif untuk penelitian kita, seperti itu. Kemudian memilih tipe pertanyaan. Ada beberapa tipe pertanyaan yang harus dipilih untuk membuat suatu kuesioner. Yang pertama ada pertanyaan dikotomis, yaitu pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. Kemudian pertanyaan terbuka. Kemudian pertanyaan berupa pilihan ganda. Kemudian pertanyaan berupa skala ordinal atau skala peringkat. Kemudian pertanyaan yang berupa skala bertingkat. Yang ini lebih sering dilakukan kalau menurut saya. Yaitu tipe pertanyaan ini memungkinkan responden untuk menilai suatu isu berdasarkan skala ukur yang sudah disediakan oleh peneliti. Kemudian mengembangkan pertanyaan kuesioner Anda, yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu harus jelas, ringkas, dan juga lugas. Kemudian ada batasi panjang kuesionernya, yaitu kita harus membuat kuesioner sesingkat dan selugas mungkin, terutama karena orang-orang cenderung akan lebih nyaman jika mengisi atau melihat pertanyaan kuesioner yang singkat. Kemudian identifikasi demografi target responden, yaitu apakah ada kelompok tertentu yang menjadi target responden kita agar penelitian kita itu jauh lebih terarah nanti pertanyaannya jika akan diajukan ke responden. Kemudian pastikan Anda mampu melindungi kerahasiaan dari responden tersebut. Selanjutnya yang keempat, bagaimana Anda merancang list pertanyaan pada penelitian kualitatif berdasarkan referensi yang ada. Yang pertama yang harus dilakukan untuk merancang list pertanyaan yaitu menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Kemudian menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, mengawali dan membuka alur wawancara, menginformasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, kemudian menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, kemudian mengidentifikasi tindak lanjut list yang wawancara yang telah diperoleh. Kalau isi dari pertanyaan dari wawancara penelitian kualitatif sendiri, yaitu berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, berkaitan dengan pertanyaan tentang pengetahuan yang berkenaan dengan indera dan juga yang berkaitan dengan latar belakang dan juga demografi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.